Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di tanggal 28 Februari 2024. Saya coba sharing kembali ya, dan kita ketemu kembali untuk mata kuliah manajemen strategik dan bisnis valuation. Nah, sebentar saya coba cek review dulu untuk pertemuan sebelum mata kuliah kita. Jadi di pertemuan keempat hari ini, tanggal 24 Februari ini, kita akan mereview dulu tugas minggu lalu, tugas ketiga Strategic Management dan Business Valuation, di mana di minggu lalu saya meminta dua mahasiswa untuk bisa mempresentasikan tugasnya dan yang lain membuat dan menjawab dua pertanyaan ini, lalu dijelaskan dalam bentuk PPT dan video di YouTube dan linknya diupdate ke grup ya. Kemudian pertanyaannya adalah mencari kasus di internet mengenai penerapan strategi dan taktik, apa perbedaannya. Kemudian rekan-rekan juga saya minta menjelaskan bagaimana perusahaan tersebut mengimplementasikan manajemen strategi. Kemudian banyak juga perusahaan yang bertransformasi ke arah digitalisasi. Kemudian salah satu langkah manajemen strategi jelaskan memberikan contoh perusahaan yang melakukan transformasi. Nah, sore ini sebelum kita masuk ke mata kuliah, saya minta Nanda Ena Elizabeth Nenggolan untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor satu dan nomor dua akan dijelaskan oleh rekan kita Farul Dwi Putra ya untuk presentasi di sore hari ini. Saya beri waktu per orang maksimal 10 menit ya. Di bawah 10 menit itu lebih baik. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan dengan baik di kelas. Nah, untuk tugas, nah ini ya, Fahrul Dwi Putra kemarin juga telat mengirim tugas kalau nggak salah jam setengah 8 malam menginformasikan ke saya. Kemudian tadi barusan juga Yolanda, Pak mau mengirimkan tugas. Nah, rekan-rekan untuk teman-teman yang telat mensubmit tugas eh, setelah deadline, misalnya saya memberikan deadline di hari Selasa jam tanggal 27 kemarin jam 5 sore, tapi teman-teman baru mengirimkan tugas hari ini nggak apa-apa, tapi nilainya 50% gitu ya. Jadi saya pengen melatih semua mahasiswa yang ada di Jambi yang diampu oleh saya itu bisa melatih kemampuan disiplinnya karena memang kebiasaan kita itu membuat tugas di waktu-waktu yang sudah mau deadline, tidak di-prepare dengan baik ya. Jadi saya mau semua mahasiswa yang dibimbing oleh saya itu bisa disiplin tepat waktu, buka kamera kalau mau kuliah ya. Kemudian tugas-tugasnya pun disubmit tepat waktu ya. Karena nanti pada saat teman-teman bekerja di perusahaan BUMN ataupun swasta nasional ataupun perusahaan multinasional, deadline ini sangat penting ya. Jadi melatih kedisiplinan kita untuk itu, makanya saya selalu mendisiplinkan diri, mendisiplinkan teman-teman untuk bisa lebih giat lagi dan disiplin lagi. Oke, selanjutnya saya minta untuk kelompok, bukan kelompok, presenter satu. Presenter satu yang saya minta itu Nanda, lalu dilanjutkan oleh Farul. Kepada Nanda, waktu dan kesempatan saya persilakan. Nyampe ya dah soalnya. Oke, oke. Selamat siang semua teman-teman. Perkenalkan nama Nela, suaranya nggak ada, bisa diulangi dari awal? Silakan. Sebelum, Maaf, Pak. silakan, silakan. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Enasa Peninggolan NIM C1D1 22010. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu yaitu carilah kasus di internet tentang strategi dan taktik perusahaan. Jelaskan perbedaannya serta jelaskan bagaimana perusahaan tersebut mengimplementasikan manajemen strategi. Oke.
Apple adalah raksasa teknologi yang terkenal dengan produknya yang inovatif dan desainnya yang elegan. Telah menjadi salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Kesuksesan ini tidak datang secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi dan taktik yang dijalankan dengan cermat. Kemudian ada strategi Apple. Yang pertama, mempunyai visi misi yang jelas. Apple mempunyai visi membawa inovasi ke teknologi pribadi dan mengubah dunia dengan cara yang berarti. Misi mereka adalah memberikan pengalaman pengguna terbaik dengan mengintegrasikan perangkat lunak ke perangkat keras dan layanan. Kemudian yang kedua ada tahu diri. Apple rutin melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi jitu. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan visi misi, Apple merumuskan strategi yang tepat. Contohnya mereka ingin yang pertama menjual produk di lebih banyak negara, yang kedua membuat produk yang inovatif, yang ketiga membuat produk yang lebih efisien, yang keempat membuat orang makin cinta sama Apple. Yang terakhir ada aksi nyata. Apple tidak cuma ngomong doang, mereka langsung action dengan berbagai program dan inisiatif. Contohnya yang pertama, membuka Apple Store di banyak negara. Yang kedua, meluncurkan produk seperti AirPods dan Apple Watch. Yang ketiga, memberi layanan purna jual yang oke punya. Yang keempat, mengadakan pelatihan buat pengguna Apple. Selanjutnya, ada implementasi manajemen strategi perusahaan Apple. Yang pertama, ada diversifikasi produk. Dulu Apple fokus jual komputer dan software, tapi sekarang mereka jual iPhone, iPad, dan Apple Watch. Ini bikin Apple makin banyak cuan dan menjangkau lebih banyak orang. Yang kedua ada ekspansi global. Apple fokus jualan di Amerika Utara, tapi sekarang mereka buka Apple Store di banyak negara. Ini bikin pangsa pasar Apple makin luas. Yang ketiga ada inovasi. Apple selalu bikin produk baru yang revolusioner. Contohnya iPhone yang mengubah cara orang berkomunikasi dan menggunakan internet. Kemudian kesimpulan, Apple sukses karena strategi jitu dan implementasi yang konsisten. Mereka fokus pada inovasi, desain premium, loyalitas pelanggan, dan kontrol kualitas tinggi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Boleh diulangi, jadi perbedaan antara strategi dan taktik itu apa tadi, dari kesimpulannya Nanda? Hmm, Ini untuk penerapan manajemen strategi ya, yang kalau untuk iya, taktiknya kira-kira taktik yang dilakukan Apple kira-kira apa? Kalau tadi kan pertanyaan yang sehingga saya pengen gali dari teman-teman dari referensi yang ada di internet itu adalah strategi dan taktik ya. Bagaimana perusahaan tersebut mengimplementasikan manajemen strategi. Nah, kalau menurut menurut Nanda nih dari referensi yang Nanda sudah baca mengenai perkembangan Apple ya, dari produknya, dari pendirinya gitu ya, dari visi misi perusahaan yang memang melihat bahwa bisnis Apple ini adalah membuat sesuatu yang berbeda dari produk pesaingnya sehingga bisa menjadi market leader misalnya ya di bidang teknologi seperti itu. Kira-kira menurut pendapat Nanda aja ya, mungkin bisa dijelaskan nggak? perbedaan strategi dan taktiknya maksud Bapak. Iya, untuk di Apple Incorporation sendiri. Dijelaskan aja langsung, nggak perlu browsing ke Google, nggak apa-apa, langsung aja jawab. Nggak tanpa matanya nengok di handphonenya. Nah, langsung silakan jelaskan yang sepengetahuan kamu. Kalau strategi itu Pak, Apple itu biasanya cuma merancang apa ya, Yang lain mungkin ada yang bisa menjawab, saya kasih nilai plus yang bisa menambahkan. Kira-kira coba saya tunjuk aja ya karena kalau ini nggak bisa jawab jadi biar teman-teman bisa aware juga.
Coba Roy Apriansah yang nggak buka kamera nih. Coba Roy bisa jelaskan nggak menurut Roy apa tuh perbedaan strategi dan taktik? Izin Pak, maaf Pak, ternyata kameranya mati ya Pak. Eh, jadi Pak, strategi itu biasanya tujuan jangka panjang, sedangkan taktik itu langkah-langkah untuk mencapai strategi tersebut. Oke, good. Kalau yang dibahas di tugasnya Roy mengenai apa perusahaannya, kalau boleh saya tahu? Kami bahas masalah kasus Gojek Pak. Tadi saya juga pengen nanya kan dengan Anda. Ini Iya, kan bahas apa, tapi kasusnya apa sih gitu? Kasus iya. kami itu Gojek untuk menjadi super app. Oke, Jadi per APP tujuan Group. Bisa tujuan dijelaskan? Silakan. tujuan strategi dari Gojeknya itu dia pengen menjadi aplikasi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari di Asia Tenggara. Jadi Ya. salah satu contoh Hmm. taktik yang diterapkan oleh Gojek yaitu dengan menyediakan fitur pesan antar makanan, pembayaran Ya. digital dan lain. Itu sih Pak yang saya bahas di situ. Oke, good, bagus. Roy, good job, thank you, Roy, untuk penjelasannya bagus ya. Simple mengenai perbedaan strategi dan taktik dan case yang dibahas juga. Oke, lanjut mungkin saya pengen satu lagi. Ayu Restiana mungkin bisa dijawab, Ayu. Menurut Ayu, Ayu yang diangkat untuk case-nya apa kira-kira Ayu? Kemudian menurut Ayu seperti apa kesimpulannya? Ayu Restiana, silakan. Kalau saya kemarin ngambil kasus strategi perusahaan Netflix, Pak. Oke, nah menarik nih Netflix. Saya suka banget karena ini berbau dengan teknologi. Menurut Ayu gimana nih Netflix? Eh, Strateginya, taktiknya gitu ya dari sisi manajemen strateginya seperti apa? Kalau dari sisi manajemen strateginya tuh, Pak, Netflix itu mengeluarkan kayak konten-konten mini series atau film-film yang Mhm. seru gitu, Pak, secara berkala dan mudah diakses oleh orang lain. Oke, kenapa menurut kamu Netflix kok saat ini bisa besar mengalahkan mungkin pernah dengar Blockbuster ya? Kalau Blockbuster tuh mungkin salah satunya dulu ya kayak apa 21-nya di Indonesia atau CGV Cinema gitu ya. Nah, Blockbuster dengan mempertahankan pola bisnis lamanya yang orang nonton di bioskop gitu ya. Sekarang orang nonton di Netflix, di smartphone atau di tablet ataupun di laptop gitu ya. Kira-kira menurut kamu apa kunci suksesnya Netflix selain ya mini series, Korea drama dan lain sebagainya? Ada yang lain kira-kira bisa dijelaskan? Kemudian akses paling Pak sama kalau misalnya itu kan Netflix premiumnya gitu harganya cukup terjangkau jadi bisa diakses semua orang gitu. Sebulannya ada yang fitur sharing gitu. Jadi kalau misalnya sharing itu harganya lebih murah Berapa daripada berapa pernah pernah coba join atau langganan Netflix? pernah Pak Berapa dulu. per bulan? Per bulannya kalau kemarin saya makainya sharing itu kisaran berapa itu? 20 sampai 30 ribu Pak Oke, oke, good. Oke, sebulan. berarti secara experience apa Mbak Ayu udah pernah menggunakan dan bisa menjelaskan dengan banyak. Cuman kalau saya lebih dari sisi perkembangan teknologi, kemudian orang semakin males untuk keluar rumah, ya apalagi zaman COVID di 2019-2020 ya sampai 2021 kita harus stay at home, sedangkan fitur hiburan dan lain sebagainya dibutuhkan. Nah, itu salah satu puncak era disruption di mana Netflix jadi naik daun, harga sahamnya naik, setiap orang malas keluar rumah karena takut terpapar COVID sehingga activity di dalam rumah yang tidak menghilangkan stres salah satunya ya nonton film, drama Korea misalnya seperti itu. Thank you ya. Untuk Ayu terakhir deh dari Irsa Aulia Nabila mungkin. Irsa kira-kira bahas mengenai apa kemarin, kemudian kesimpulannya apa kira-kira dari hasil referensi yang kamu buat di video YouTube-nya penjelasannya silakan. Kemarin kami bahas itu Netflix, Pak. Oh sama Netflix, kalau Netflix nggak usah, Ya, kurang lebih ya sama. karena
Eh, Mm-mm. kita cari topik yang lain yang berbeda dengan konsep Netflix. Coba Irs apa si Razelia mungkin bisa jelasin case yang dibahas kemarin tugasnya. Kalau saya kemarin sama kayak Roy Pak tentang Gojek juga. Oh, Gojek. Yang lain selain Gojek mungkin ada Fadri, Iya. Fadri Kurnia mungkin mengenai apa kalau boleh saya tahu? Netflix juga, Pak. Oh, iya, oke oke. Muhammad Syafiq, Muhammad Syafiq membahas mengenai apa kalau kemarin? Sama kayak Roy, Pak. Oke, ini buat tugasnya bareng-bareng, saling contek-contekan atau gimana? Iya, Hmm. kemarin ke tempat Umar bikin tugasnya, Pak. Yolanda, mengenai apa Yolanda? Saya belum submit tugas, Pak. Oh iya iya. Tapi bukannya kamu sudah WA ke saya? Tugasnya apa yang kamu bahas? Belum bikin yang itu, Pak. Oke. Lagi. Yolanda ini yang mahasiswa transfer dari yang kemarin perpindahan KRS itu atau yang mahasiswa yang lama ya? Oh, mahasiswa yang enggak, sorry, sorry. Kayak mahasiswa yang memang di kelas ini ya, bukan yang perpindahan tiga pertemuan kemarin enggak masuk ya. Oke, oke. Oke, Yolanda, terima kasih. Untuk selanjutnya, terakhir dari rekan kita, Farul Rozi ya. Farul, silakan mungkin untuk waktunya 5 menit saya berikan, silakan. Farul Dwi Putra, Oke, silakan. Pak. Terima kasih. Boleh. Mempersingkat waktu, jadi untuk pertanyaannya, apakah transformasi digital merupakan salah satu langkah manajemen strategi? Jawabannya adalah iya. Materinya Uh, boleh di-share, materinya? Maaf Pak, kami semangat terlalu bersemangat, jadi Nggak lupa apa-apa, bahasa. nggak apa-apa. Good job. Udah kelihatan dah Farah? Sudah kelihatan. Jadi yang biru, itu pertanyaan pertama. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi transformasi digital merupakan salah satu langkah manajemen strategi yang penting di era digital saat ini. Berikut ini saya akan memberikan alasan kenapa transformasi digital merupakan salah satu langkah dari manajemen strategi. Yang pertama, dengan adanya transformasi digital, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menggunakan teknologi digital, perusahaan juga dapat mengotomatisasi proses manual, meningkatkan akses data, dan mempermudah komunikasi. Selanjutnya, perusahaan dapat meningkatkan customer experience. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal, responsif, dan mudah diakses melalui platform digital. Selanjutnya membuka peluang baru. Transformasi digital dapat membantu perusahaan untuk memasuki pasar baru, mengembangkan produk dan layanan baru, serta menjalin kerjasama dengan mitra baru. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Di era digital, perusahaan yang tidak melakukan transformasi digital akan tertinggal dari pesaingnya yang lebih adaptif dan inovatif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dan penjelasan terkait perusahaan yang bertransformasi digital. Contoh perusahaan di video kali ini adalah Bank Sentral Asia atau lebih sering dikenal dengan BCA yang telah melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan digital seperti BCA Mobile, Internet Banking, dan ATM yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Selanjutnya,
Value yang didapatkan BCA dengan melakukan transformasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu dengan mengurangi biaya operasional seperti biaya pencetakan buku tabungan dan kartu ATM, serta meningkatkan otomasi proses transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian. Dan yang terakhir, mengurangi antrian di kantor cabang. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Bank BCA dapat meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan layanan bank, terus meningkatkan pendapatan dari biaya transaksi e-banking, serta meningkatkan peluang untuk menawarkan produk dan layanan baru kepada nasabah. Selanjutnya, yang ketiga, dapat meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan yang bisa diakses dan nyaman bagi nasabah, memberikan nasabah kontrol yang lebih besar atas keuangan mereka sendiri, serta meningkatkan kecepatan dan kemudahan transaksi dalam mengakses keuangan mereka. Yang keempat, memperkuat brand image. Yang pertama, meningkatkan citra bank sebagai bank yang modern dan inovatif. Selanjutnya, meningkatkan loyalitas nasabah serta meningkatkan daya saing bank di era digital. Terakhir, memperoleh data dan insight nasabah. Bank dapat menganalisis data transaksi nasabah untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, serta mengembangkan produk layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta meningkatkan personalisasi layanan dan menawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, kesimpulan, Bank BCA telah melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan digital seperti BCA Mobile, Internet Banking, dan ATM yang memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Farul? Sudah selesai ya? Oke. Baik, ini dari tadi Ilyas jarang buka kamera. Ilyas ya, tolong di ini ya, saya notes ya. Ilyas Rifai, Amin Sobri, Mariana Revalina ya, saya catat dulu. Oke, Ilyas, Muhammad Ilyas. Oke. Oke. Nah, rekan-rekan semua, terkait transformasi digital itu menjadi penting ya menurut saya. Nah, ini juga jadi perhatian juga. Tadi Pak Harul juga menjelaskan bahwa bagaimana peranan teknologi ini merubah pola bisnisnya BCA. Bahkan sampai sekarang orang bisa buka orang bisa buka tabungan dengan online ya, tanpa harus datang ke Bank BCA sendiri. Dan ini menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan banking industri, dan selain itu juga bisa memudahkan dan mengefisiensikan bagi bisnis itu sendiri ya. Terima kasih untuk tadi rekan kita, untuk Fahrul Dwi Putra untuk bisa menjelaskan pertanyaan dengan baik. Oke, saya minta waktu 1,5 jam ke depan ya. Tolong fokus untuk bisa belajar dan menerima sharing yang saya berikan untuk kegiatan di sore hari ini. Oke ya, yang tadi saya sebutkan tolong dibuka kameranya. Oke, nanti kalau setelah kegiatan perkuliahan mau main game Mobile Legends, Free Fire, atau mau chatting sama pacarnya, ya silakan. Kalau sekarang izin minta tolong teman-teman bisa fokus sama kegiatan perkuliahannya dulu. Oke, rekan-rekan, yang pertama kita masuk ke berikutnya. Jadi ada satu quotes yang menurut saya bagus dari Vidi Baik. Kalau Vidi Baik ini mungkin teman-teman tahu, penulis ini ya, buku Dilan. Milea ya. Ini teman-teman bisa
cocok lah dengan segmen Gen Z-nya. Jadi pasti teman-teman tahu betul Pidi baik ya. Nah, ada quotes yang menurut saya bagus, mungkin teman-teman bisa baca di sini. Kampus atau sekolah itu hanya menjamin mahasiswanya mendapatkan ilmu dan ijazah, setelah itu ya terserah Anda gitu ya. Saya Bambang Purnomo di sini selaku dosen praktisi hanya membuka teman-teman aja ya, melatih selama 8 pertemuan ini untuk teman-teman disiplin. Kalau kuliah buka kamera, karena manusia atau orang kalau misalnya dibiasakan ya untuk meeting itu atau kita mengadakan kegiatan Zoom itu buka kamera, kalau udah kebiasa kita hadir gitu ya, menunjukkan eksistensi kita dengan open cam, berarti kita disiplin, kemudian juga kita hadir dan antusias untuk belajar gitu ya. Makanya saya selalu menginformasikan di kelas yang saya ampu, saya bukan ngomong dengan tembok ya, jadi saya ngomong dengan mahasiswa saya, sharing dengan mahasiswa saya, media pembelajaran kita via Zoom, karena saya nggak bisa hadir selalu di Unja karena jarak jauh dan ada pekerjaan lain, sehingga saya harus meminta teman-teman untuk fokus ya, caranya ya dengan hadir full dengan cara ya open cam gitu ya. Jadi kita cuma 1 jam pembelajaran tapi kita fokus gitu ya, nggak harus 2-3 jam tapi ngomongnya kemana-mana gitu ya. Nah jadi saya hanya mengantarkan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman setelah mengikuti pembelajaran kegiatan cyber security misalnya ya, mata kuliah strategic management dan business valuation, ya setelah lulus ya teman-teman sendiri yang akan merubah nasib teman-teman. Teman-teman nanti setelah lulus pengen menjadi entrepreneur, pengen menjadi pengangguran, pengen jadi karyawan, pengen jadi pegawai negeri ataupun siapapun itu, ya teman-teman yang akan membuka jalannya sendiri ya. Nanti yakinlah nanti mungkin 20 tahun dari sekarang, mungkin teman-teman umur di 35-40 tahun ya. Nanti teman-teman akan merasa, oh iya dulu benar kata Pak Bambang. Sekarang saya main-main, belajarnya nggak fokus ya. Tapi teman-teman nanti menyesal di umur 40-an, kenapa saya dulu nggak belajar dengan baik gitu ya. Teman-teman harapannya ya dengan teman-teman belajar dengan baik ya teman-teman bisa mengembangkan kemampuan yang ada gitu ya. Kalau memang sekiranya teman-teman nanti belajar di manajemen strategik saat ini kan menjadi penting karena ini berhubungan dengan pengelolaan perusahaan misalnya. Teman-teman ketika menjadi seorang pebisnis atau seorang direksi di suatu perusahaan, teman-teman akan tahu cara pengelolaan bisnis yang baik. Salah satunya adalah pelaksanaan manajemen strategik yang sempurna dan baik secara operasional. Jadi harapannya apa yang disampaikan oleh PD Baik ini kita bisa mendapatkan ilmu dan ijazah, tapi juga bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di kampus dan bisa bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita ya. Jadi itu menjadi penting buat kita untuk kedepannya seperti itu. Jadi mohon teman-teman bisa mengerti kenapa kok saya begitu disiplin, begitu ketat terkait hanya kamera dan lain sebagainya ya. Semoga teman-teman bisa ngerti biar teman-teman bisa belajar lebih baik lagi. Nah, untuk di pertemuan keempat ini saya pengen sharing mengenai teman-teman semua ya. Lanjutan dari mata kuliah kita manajemen strategik. Di slide ini ada seorang CEO yang lagi melihat matahari tenggelam ya. Nah, seseorang tidak akan bisa memimpin individu-individu tanpa bisa membangun kejelasan masa depan bagi mereka. Sebab pemimpin adalah penjelas masa depan ya. Jadi ketika kita menjadi seorang leader, misalnya ya teman-teman menjadi seorang pebisnis yang memiliki jumlah karyawan yang banyak, pasti teman-teman cara membangkitkan semangat mereka untuk dan memotivasi mereka adalah salah satunya adalah memberikan ya salah satunya adalah kejelasan terkait target. Misalnya ya, oh kamu di bagian manajemen pemasaran, target tahun ini kamu dan tim penjualan harus mencapai penjualan 100.000 unit terjual. Caranya adalah silakan dibuat strateginya gitu ya. Kemudian teman-teman buat promosi gitu ya, iklan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga mereka bersemangat untuk mengejar targetnya. Tapi kalau misalnya udahlah tahun ini kita terserah kalian mau ngejar target berapa, pasti mereka akan ya udahlah kerjanya nggak semangat karena mereka nggak punya target yang jelas. Jadi sebagai CEO Views kita harus mendefine target
untuk mencapai objektif dari perusahaan yang kita pimpin. Misalnya tahun ini kita memiliki target revenue 10M, kita harus membuat apa untuk mencapai target tersebut. Sehingga ini bisa menjadi penyemangat bagi timnya untuk bisa mengejar target tersebut ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Napoleon. Kemudian ini contoh struktur organisasi, teman-teman bisa lihat di sini rekan-rekan semua. Direksi ya, ada direktur utama, kemudian ada direktur keuangan, ada direktur personalia, kemudian dari sini dari direktur utama, direktur misalnya direktur pemasaran, direktur teknik misalnya nanti ada di bawahnya ada manajer, manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer macam-macam ya, ada administrasi gudang ya, manajer GA dan lain sebagainya. Dan ini menjadi gambaran bahwa pentingnya rekan-rekan belajar manajemen strategik, karena pada saat teman-teman berada di titik atas, teman-teman akan melihat permasalahan itu secara holistik, secara menyeluruh. Oh, masalah di manajer personalia apa, masalah utama di manajer keuangan apa, masalah utama di manajer pemasaran apa misalnya ya, tim penjualan apa, sehingga semuanya akan diketahui dan bagaimana direksi ini bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul sehingga perusahaan bisa mencapai targetnya yang tadi udah ditentukan. Misalnya tadi Napoleon bilang kita harus membangun mimpi melalui target. Ya udah berarti targetnya kita bangun ya, target yang reasonable yang bisa dicapai oleh timnya seperti itu dengan sumber daya yang dimilikinya mulai dari budget operasional, tim yang menjalankan target tersebut. Jadi harus reasonable juga targetnya seperti itu. Ya ini gambaran struktur organisasi. Nah, pada saat ini kenapa kita belajar manajemen strategik? Teman-teman berada di puncak direksi ya. Jadi teman-teman memposisikan sebagai diri sebagai seorang direksi yang memang menjalankan suatu perusahaan dan ini kompleks. Oke, jadi teman-teman bisa melihat bahwa timnya juga banyak. Jadi bagaimana usaha dan bisnis yang dijalankan atau perusahaan yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya juga bisa mencapai target yang ditentukan oleh stakeholders atau pemegang saham. Nah, di dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya visi misi ya. Jadi yang pertama kalau kita membahas masalah visi, jadi visi ini berupa suatu kalimat yang mencapai cita-cita atau impian dari suatu perusahaan, suatu organisasi, entitas pendidikan ya dan lain sebagainya yang ingin dicapai di masa depan ya. Jadi misalnya kami ingin menjadi perguruan tinggi yang terpercaya di Provinsi Jambi, misalnya visinya Unja gitu ya, misalnya seperti itu. Misi, sedangkan misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi dari organisasi tersebut yang memuat, yang isinya adalah kepada masyarakat baik berupa produk ataupun jasa. Jadi misinya untuk membuat kampus Universitas Jambi bisa dipercaya oleh masyarakat Provinsi Jambi. Unja membuat berbagai yang pertama fakultas, jurusan, kemudian pelatihan-pelatihan, seminar, tenaga pendidiknya diberikan pembekalan yang baik sehingga mahasiswanya tentunya secara kualitas SDM juga akan naik, kemampuan bahasa asingnya bagus, kemampuan teknologi dan pemahaman menggunakan komputernya bagus misalnya ya, penggunaan internet, digital marketing dan lain sebagainya bagus dan tentunya berimpact pada daya saing, kelulusan dan berimpact pada ya kualitas SDM dan kualitas dari Unja itu sendiri seperti itu ya. Jadi visi, misinya adalah strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan mimpi dari perusahaan tersebut. Kemudian rekan-rekan semua, di sini kalau kita bandingkan antara misi dan visi, kalau sekarang ini kita lihat di bagian kiri, misi ini adalah apa, siapa kita, di mana kita sekarang ya. Nah, strategi ini bagaimana kita ke arah tujuan atau visi yang sudah ditentukan oleh perusahaan di masa yang akan datang, apa yang akan kita tuju. Jadi dari misi ya dengan menggunakan resource yang ada dan mengimplementasikan strategi yang ada sehingga masuk kita menuju ke visi atau pencapaian dari target atau masa depan yang ingin kita tuju. Selanjutnya rekan-rekan semua, perbedaan antara visi dan misi, sebelah kiri ada visi dan misi. Kalau visi itu adalah cita-cita, tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang.
Kalau misi perbedaannya adalah penjabaran tentang strategi, tindakan, dan tahapan dalam upaya mengimplementasikan atau membuat visi itu jadi nyata seperti itu. Kemudian visi yang kedua, selanjutnya perbedaannya adalah visi itu tujuan jangka panjang dan berorientasi pada masa depan, ya. Misalnya kalau dulu ada rancangan pembangunan 25 tahun, ada yang repelita 5 tahun pas zaman Orde Baru Pak Soeharto misalnya ya. Kemudian misi itu merupakan tujuan jangka pendek yang berorientasi pada masa kini ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah visi sifatnya permanen dan sangat berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi dari suatu organisasi. Kemudian misi ini dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi namun tetap mengacu pada visi. Jadi visi adalah referensi utamanya. Kemudian yang keempat, pada umumnya visi dibuat dalam deretan kalimat yang singkat, padat, jelas, serta dapat mewakili semua hal. Jadi singkat aja, tapi jelas, padat ya. Nah, misalnya tadi menjadi pilihan masyarakat Provinsi Jambi atau menjadi kampus terbaik se-Indonesia misalnya ya. Contohnya visi Unja misalnya ya. Kemudian misi dibuat dalam bentuk kalimat yang lebih panjang dan dijabarkan lebih panjang dibandingkan visi. Kemudian visi mengandung pernyataan yang bersifat umum. Nah, kalau misi lebih spesifik, lebih terperinci seperti itu. Ya, ini perbedaan antara visi dan misi dalam suatu organisasi. Nah, menurut Akdon tahun 2006 bahwa terdapat eh, beberapa kriteria dalam merumuskan suatu visi. Yang pertama, visi itu bukanlah fakta, tapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Unja menjadi kampus terbaik nomor satu di Indonesia, misalnya ya. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik ya. Misalnya kalau kita semua entitas akademisi di Unja yang punya tujuan yang sama membuat Universitas Jambi menjadi kampus terkemuka di Indonesia, berarti kita harus menuju ke arah sana mulai dari perbaikan ya, perbaikan pelayanan kampus, perbaikan kualitas SDM mahasiswa, disiplin, on time, kuliah on cam misalnya ya. Kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang memperbaiki kemampuan SDM mahasiswa, kemampuan SDM tenaga pengajar dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat membuat inspirasi dan siap menghadapi tantangan, membuat orang itu semangat gitu ya. Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik dan sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya seperti itu ya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi. Kalau tadi visi yang dijelaskan, sekarang misi. Jadi misi ini harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai. Misalnya di sekolah kita pengen mencapai target murid penerimaan tahun penerimaan pendidikan siswa baru ya. Misalnya 100 orang misalnya. Bagaimana kita mencapai 100 orang itu promosi ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat, membuat banner dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada perumusan misi ya. Activity yang berupa dengan kalimat yang bisa menunjukkan tindakan. Kemudian satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan kepada siswa. Nanti kita lihat contoh visi dan misi yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman. Kemudian kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi. Namun juga harus melihat juga kondisi organisasi seperti apa gitu ya. Nah, kemudian fungsi visi dan misi. Ya, yang pertama meningkatkan produktivitas dan kinerja. Jadi kalau misalnya orang tahu mimpinya, tahu arah hidupnya, dia akan bekerja keras untuk bagaimana kita bisa mengejar targetnya. Cuma kalau makanya saya selalu berprinsip bahwa kita harus ini ya, melawan arus ya. Jadi kita harus punya semangat untuk bisa mengejar ketertinggalan kita, kemampuan kita. Cuma kalau kita mengikuti arus, orang ke sana, orang ke sini, kita ke sini ya kita seperti ini ya, kita harus ya punya prinsip kalau menurut saya ya. Ya salah satunya kita punya visi dan misi dalam hidup setiap kita gitu ya. Kemudian menjadi acuan bagi perusahaan untuk yang melakukan operasional perusahaan tersebut ya.
Misalnya tadi perusahaan ingin menjadi perusahaan market leader nomor satu di Indonesia, jadi mereka akan melakukan activity dan tindakan, strategi, visi misi, target, taktik dengan referensi ya visi misi tadi. Menjadi pedoman kerja bagi karyawan, kemudian juga meningkatkan loyalitas karyawan, kemudian juga memberikan standar kerja, meningkatkan motivasi kerja, kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan, memastikan tujuan dasar. Jadi fungsi visi ini, misi dan misi ini diharapkan kita bisa ya membuat organisasi itu akan berjalan dengan lebih baik. Nah, ini contohnya misalnya ya yang sebelah kiri visi dan misi di Telkomsel misalnya ya. Visi Telkomsel menjadikan penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya ya. Jadi Telkomsel saat ini operator terbesar ke-6 di dunia ya karena dengan jumlah pelanggan yang sangat banyak, hampir 170 juta pelanggan lebih. Kemudian juga perusahaan milik bangsa ya semua kalau misalnya teman-teman menggunakan Telkomsel teman-teman berkontribusi juga terhadap pertumbuhan Indonesia karena menyumbang juga pulsa yang dibeli untuk negara misalnya ya. Ya, jadi visi kita adalah bagaimana bisa menyediakan solusi dan gaya hidup digital bagi masyarakat Indonesia ya. Kemudian misinya memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna. Jadi kita pengen membuat masyarakat itu ya bisa menggunakan kualitas dengan nyaman ya seperti itu. Kemudian menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham ya, pemerintah serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Karena ketika jaringan telekomunikasi hadir hingga pelosok daerah, kabupaten ya, masyarakat bisa terkoneksi, masyarakat bisa jualan lewat online, dan tentunya juga berimpact pada pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Nah, ini juga ada Bank Mandiri, rekan-rekan. Bank Mandiri punya visi misi, visinya menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Ada garis bawah ya, paling ya. Jadi pengen the best ya, seperti itu. Misinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar ya, mengembangkan SDM yang profesional, memberikan keuntungan yang maksimal bagi pemegang saham, melaksanakan manajemen terbuka ya, good corporate governance, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan ya. Jadi dengan visi dan misi ini bisa menjadi mimpi dan arahan perusahaan untuk bergerak ke arah mana seperti itu. Nah, kemudian target ada juga di dalam suatu perusahaan itu ada target ya tujuan perusahaan itu seperti apa. Nah, tujuan ini lebih dari penjabaran dan pernyataan misi. Jadi tujuan ini sesuatu yang akan dicapai ya dari misi yang tadi udah dibuat oleh perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalnya target di bulan Januari 10 miliar, target di bulan Februari 10 miliar sampai di Desember misalnya. Target kita tahun ini 120 miliar. Jadi kita harus mengejar target tersebut dengan membuat tim ABCD, membuat strategi 1 2 3, membuat tim pemasaran, tim penjualan, bekerja sama dengan kolaborasi dengan retail dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita optimalkan sehingga bisa mencapai ada tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, penetapan tujuan ini biasanya didasarkan beberapa faktor ya, kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Jadi visi dan misi dulu baru tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, tujuan tidak harus dinyatikan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai masa yang akan datang ya seperti itu. Nah, beberapa kriteria tujuan ini harus sesuai dan bisa mengenjawatakan atau yang melanjutkan dari visi dan misi dan nilai organisasi. Kemudian tujuan organisasi itu dapat memenuhi dan berkontribusi terhadap pencapaian visi program. Maaf. Dari suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah kecuali ada pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik yang ingin dihasilkan. Tujuan biasanya relatif jangka panjang ya, misalnya 1 tahun gitu ya. Tujuan menggambarkan hasil program, tujuan menggambarkan arah yang jelas dari organisasi, dari direksi, dari pemegang saham misalnya ya. Tujuan harus menantang namun realistik dan dapat dicapai ya. Jadi artinya misalnya dari histori tahun lalu, dari Januari ke Desember, pencapaian penjualan kita di angka 100.000 unit. Nggak mungkin tiba-tiba di tahun berikutnya kita
targetnya 1 juta penjualan gitu ya, harus realistis juga, mungkin di angka 150.000 atau 200.000 gitu ya. Jadi memang harus realistik dan tentunya melihat SDM, melihat resource yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ada lagi selain tadi visi misi, tujuan organisasi, ada juga berhubungan dengan culture atau corporate culture ya. Jadi corporate culture ini merupakan pembentukan sistem nilai atau value yang diciptakan oleh perusahaan sehingga bisa menjadi penyemangat atau etos kerja bagi semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut ya. Jadi budaya perusahaan atau corporate culture ini melibatkan seluruh jajaran karyawan dari level atas sampai level bawah, mulai dari manajemen puncak sebagai pelaksana paling bawah. Kemudian budaya perusahaan memberikan interpretasi yang dapat digunakan oleh karyawan ya untuk bagaimana mereka diharapkan berperilaku, boleh berperilaku A, B, C, D misalnya ya. Kemudian budaya perusahaan menciptakan kepatuhan terhadap nilai perusahaan atau falsafah manajemen sehingga karyawan merasa bekerja untuk sesuatu yang mereka yakini ya. Budaya perusahaan dapat membentuk mekanisme pengendalian organisasi yang secara informal menyetujui dan melarang suatu perilaku ya. Kemudian budaya perusahaan bermuara pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Jadi ini budaya perusahaan ini menjadi suatu yang baik ya untuk pengembangan organisasi dari visi misi, dari tujuan organisasi, dibuatlah suatu budaya agar bisa tercipta organisasi yang sehat ya, organisasi yang beretika, kemudian bisa comply dengan aturan governance dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya, di Telkom sendiri kami ada yang namanya Telkom Way, di mana ini adalah salah satu budaya kerja yang dibuat oleh organisasi untuk bisa diterapkan oleh semua karyawan. Contohnya ya, key behavior-nya ya, perilaku kuncinya, imagine, focus, action ya, practice to be a winner ya, berperilaku untuk selalu menjadi juara ya, memiliki daya saing yang tinggi ya, merencanakan kemenangan, menetapkan target, antisipasi resiko gitu ya. Kemudian fokus menetapkan quick win, optimalisasi SDM, actionnya bagaimana tindakan nyata yang bisa kita implementasikan, eksekusi, evaluasi, perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian ada juga core values-nya solid, speed, smart. Principle to be star, to be the star ya. Jadi karyawan itu diharapkan menjadi bintang ya. Jadi solid ini bagaimana bisa bersinergi dengan divisi lain, memiliki visi bersama, saling percaya. Kemudian speed ini bagaimana kecepatan melayani, kecepatan memutuskan inisiatif. Smart ini bagaimana kita bisa memahami tujuan, menetapkan prioritas, mencari cara-cara baru untuk bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, menjadi pondasinya adalah basic relief, always the best, integrity, activism, totality, ya, philosophy to be the best. Jadi integrity ini integritas, kejujuran, ya, tidak mencuri, tidak korupsi, pelaku positif, enthusiasm ini bertangguh ya, antusias untuk bekerja dalam tekanan, keinginan untuk menjadi yang terbaik. Totality ya kita bekerja dengan total ya, pengembangan diri, berkomitmen dalam tugas untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Kurang kurang lebih seperti itu. Oke, kayaknya untuk pertemuan hari ini cukup. Saya akan menjelaskan untuk pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup ya. Tugas kuliah keempat minggu depan. Jadi saya akan membagi kelompok ya. Ada Amin Sobri, Raffi Pratama, dan Safik akan membahas mengenai perusahaan bergerak di bidang telekomunikasi. Kemudian Razalia, Nanda, dan Fahrul perusahaan bergerak di bidang perbankan. Roy Apriansah, Farhan, dan Umar mengenai di bidang FMCG ya, Fast Moving Consumer Goods. Kemudian ada juga Fadri Kurnia, Irsa Aulia, dan Ayu Restiana, perusahaan bergerak di bidang otomotif. Kemudian ada juga Meriani Revalina Sihaloho, Muhammad Razil Rifazon, itu mengenai perusahaan bergerak di bidang teknologi komputer ya. Kemudian Nela Agustina dan Yolanda berhubungan dengan dunia pendidikan, mau universitas negeri ataupun universitas swasta. Nah, di sini saya minta teman-teman seperti biasa mencari referensi, mencari literatur di internet,
cari perusahaan yang sesuai dengan jenisnya, carilah visi misi, tujuan dan nilai-nilai perusahaan sesuai dengan jenis usaha yang per masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok maksimal 5 menit nanti presentasi di minggu depan. Misalnya Amin Sobri dan Raffi Pratama dan Safik membahas mengenai perusahaan telekomunikasi, misalnya ya. eh, di Indonesia ada beberapa perusahaan telekomunikasi, misalnya di luar negeri juga ada, di Malaysia, di eh, Eropa atau di Amerika, teman-teman bisa bisa buat ya minimal ngambil 5 gitu ya, 5 contoh teman-teman, satu satu perusahaan itu satu slide, misalnya ini ya. Teman-teman saya minta buat membuat 5 perusahaan yang dipilih. Teman-teman bisa lihat di sini nanti tinggal masukkan misalnya foto gedung perusahaan atau logo perusahaan, visinya apa, misinya apa, tujuan organisasinya apa, budaya dan nilai perusahaannya apa gitu ya. Kalau 5 berarti misalnya di perusahaan telekomunikasi ada 5, Telkomsel, Indosat misalnya ya, kemudian Smartfren misalnya ya, atau ada Ais di Thailand, misalnya Optus di eh, Australia, kemudian Singtel di Singapura misalnya, atau Unilever, Wings Group, atau perusahaan-perusahaan lain yang di FMCG misalnya ya, atau di Universitas Jambi, Umbari, UI, ITB, UGM, misalnya teman-teman buat 5 gitu ya. Jadi ada 5 slide, dijelaskan, nanti dipresentasikan minggu depan per kelompok dan jangan lupa tugasnya di input di link YouTube juga seperti biasa di hari Selasa 5 Maret 2023 sebelum pukul 17 ya. Kalau telat nanti saya lock, teman-teman boleh tetap submit di grup linknya, tapi nilainya setengah ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas ataupun kegiatan materi hari ini? Saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Roy ya. Untuk tugasnya nanti masing-masing kelompok cukup satu link YouTube atau semua anggota kelompoknya mengupload masing-masing, Pak? Enggak, satu kelompok, satu link YouTube, tapi di link YouTube itu ada 5 perusahaan visi misi yang dijelaskan gitu ya. Misalnya Roy tadi sekelompok dengan siapa, misalnya nanti Roy silakan digabungin aja namanya tugas kelompok ya. Jadi digabungin aja jadi satu video menjelaskan dalam bentuk satu video aja penjelasannya. Jadi bukan satu orang satu link gitu ya. Karena di sini kan teman-teman bisa di sini ya sebentar. Nah, di sini untuk tugas 4 ini nanti linknya ya cuma satu. Misalnya tadi Roy itu sekelompok dengan Farhan sama Umar, ya udah di sini linknya ada satu ya, dari hasil temuan teman-teman buat dalam bentuk PPT, dijelasin dalam bentuk video dan diupload di sini. Ada yang lain, Roy? Mungkin cukup? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya absen dulu. Oke, Muhammad Amin Sobri, ada? Hadir, Pak. Oke, sering-sering buka kamera ya, Amin Sobri ya, sering soalnya beberapa pertemuan saya lihat jarang buka kamera. Muhammad Rafi Pratama, ada? Alfa, Pak. hadir, oke, makasih. Muhammad Syafiq, Hadir, Pak. oke, rajin buka kamera ya Syafiq. Kemudian Razalia, Hadir, Pak. oke, Nanda, Hadir, Pak. terima kasih. Fahrul, Hadir, Pak. Roy, hadir. Farhan, Farhan ada? Hadir, Pak. Umar, Hadir, Pak. Fadri, Hadir, Pak. oke. Irsya, Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. Ilyas, Hadir, Pak. buka kamera ya Ilyas. Mohon Kemudian, maaf, Pak. Tadi terkendala sinyal, jadinya tampilannya tidak nampak, Pak, facecam saya. oke. Terima kasih. Mariani Revalina, Hadir, Pak. terima kasih. Hazil Rifazon, Hadir, Pak. oke. Nela Agustina, Hadir, Pak. oke. Nak Yolanda, Hadir, Pak. oke. Ini saya kasih note ya. Hazil Rifazon ini paling jarang buka kamera, terus
buat tugas juga kayaknya nggak pernah buat tugas. Nah, jadi mohon diperbaiki eh, biar nilainya bisa lebih baik ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.